Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CBR 150R versi 2024 tipe standar warna racing red. Dibanderol di 37.525.000 untuk OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian depan di sini terdapat windscreen ya, warna clear atau bening ya. Ada stripping bertuliskan Honda di bagian tengahnya menggunakan warna silver. Untuk bodi depannya full menggunakan warna merah glossy dengan beberapa balutan stripping di bagian tengah. Jadi untuk strippingnya di sini menggunakan paduan warna hitam, warna putih berupa garis dan bertuliskan CBR di bagian sisi sebelah kiri. Untuk dudukan spionnya tepat berada di samping windscreennya. Untuk spionnya sendiri ini menggunakan spion dari Honda CBR 250RR yang dapat berputar 360 derajat. Nah, lanjut di bagian pencahayaan untuk headlampnya di sini sudah menggunakan LED. Desainnya terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Jadi desainnya seperti mata ya. Total terdapat 6 klaster. Jadi di bagian sebelah kanan ada 3 klaster, di bagian sebelah kiri ada 3 klaster. Nah, di bagian atasnya di sini terdapat DRL yang menjadi satu dengan sen. Jadi ketika standby nyalanya putih, namun ketika sennya dinyalakan dia akan berkedip berwarna kuning. Jadi memang desain bagian headlampnya ini mirip sekali dengan kakaknya ya, Honda CBR 250RR. Nah, lanjut di bagian bawahnya sini terdapat seperti winglet menggunakan warna hitam doff dengan balutan stripping merah yang menambah kesannya semakin terlihat agresif tentunya. Nah, lanjut di bagian bodi samping. Untuk bagian bodi samping pemisahnya di bagian area sini menggunakan bahan plastik kasar, jadi yang memisahkan antara bagian bodi depan dan bodi samping atau bagian fairingnya. Nah, untuk bagian fairing warna dasarnya juga merah glossy. Di sini terdapat balutan stripping yang bisa dibilang cukup rame ya strippingnya, jadi khas Honda Racing. Di bagian atas ada tulisan One Heart warna putih, kemudian ada paduan warna putih, hitam, abu-abu, putih lagi di bagian bawahnya, bertuliskan CBR 150R dan Racing di bagian tengahnya. Ada tulisan 6-speed DOHC juga di bagian bawah ya. Nah, di bagian undercoilnya dipadukan dengan warna putih glossy. Nah, putih glossy, kemudian ada tulisan Honda warna merah menggunakan stripping juga. Jadi untuk bagian undercoil putih, bagian atasnya merah ya. Ada beberapa lubang-lubang juga di area tengah. Di bagian tengah sini juga ada lubang. Nah, cukup besar desainnya. Dan ada beberapa kisi-kisi atau sirip-sirip di area dalam sini menggunakan bahan plastik kasar ya. Nah, lanjut di bagian kaki-kaki depan. Untuk suspensinya USD atau upside down merek Showa, SFBP tipenya dengan tabung shock berwarna emas ya. Kemudian di bagian fender depan juga full menggunakan warna merah polos, sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Untuk pengereman depan disnya di sini menggunakan tipe wave, jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 2 piston. Untuk velgnya menggunakan desain berbentuk Y, warnanya full hitam di sini ya, dengan motif atau stripping di bagian ringnya. Nah, seperti ini. Jadi khusus di Racing Red ada stripping velg ya atau stiker velg menggunakan paduan warna putih dengan warna merah. Jadi selaras dengan warna bodinya. Nah, untuk ban depannya menggunakan ban tubeless merek IRC tipenya Roadwinner ya yang digunakan. Ukurannya 100/80, ringnya 17. Nah, di area kolong di sini sama sekali tidak ada cover, jadi langsung terekspos ke bagian blok mesin dan leheran knalpotnya. Jadi lebih baik ketika kalian beli CBR langsung dipasang cover ya. Biasanya ada dijual aftermarket untuk melindungi area mesinnya dari cipratan-cipratan batu, kerikil ataupun lumpur ya. Nah, lanjut di bagian kokpitnya. Untuk speedometernya full digital, tampilannya dia kotak memanjang seperti ini. Ada tulisan CBR di bagian sebelah kiri. Untuk bagian bawah di sini terdapat beberapa indikator ya seperti sen, engine check, lampu jarak jauh dan sebagainya. Kemudian di bagian kiri bawah di sini ada 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Area samping-sampingnya full plastik kasar semua hitam. Nah, di bagian keamanan masih kunci kontak manual ya. Belum smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Nah, penampakan dari kunci kontaknya seperti ini. Segitiga atas full hitam. Kemudian untuk tutup sok atasnya menggunakan warna biru di sini ya. Bertuliskan Showa SFBP. Untuk stangnya menggunakan stang upper yoke. Nah, jadi untuk CBR 150R perjalanan jauh tentunya tidak gampang pegel jika dibandingkan dengan kompetitornya karena stangnya upper yoke ya, jadi bukan under yoke. Nah, tombol-tombol di bagian stang di sebelah kiri ada
pas atau dimmer, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen di bagian bawahnya. Di bagian sebelah kanan hanya starter, jadi belum ada engine cut ya, sayang sekali, dan belum ada hazard. Kemudian untuk bagian tangkinya dibalut dengan cover, jadi tidak langsung tangki. Ini luarnya cover ya, cover atau kondom, menggunakan warna merah ya. Di bagian samping merah glossy, ada balutan stripping logo Honda warna putih, kemudian ada tarikan garis lancip, jadi seolah menyatu dari bagian fairingnya, ditarik ke atas. Kemudian untuk area tengahnya dipadukan dengan warna hitam doff, dan tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian depannya. Kapasitas tangkinya 12 liter ya, 12 liter, jadi cukup untuk sekelas motorsport 150 cc. Nah, di area tengah sini dipadukan dengan plastik kasar semua, full hitam dengan beberapa tekstur bintik-bintik ya. Rangkanya di sini menggunakan rangka tralis ya. Nah, seperti ini, jadi rangkanya tralis atau diamond. Kemudian untuk sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc DOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Sudah tidak tersedia kickstarter atau selah-selahan ya. Nah, penampakannya khusus di Racing Red ini, bak mesinnya di sini menggunakan warna coklat. Nah, berbeda dengan warna-warna yang lain, hitam di Racing Red paling beda warnanya. Nah, coklat seperti ini ya. Kemudian untuk step depannya dia menggunakan model pegas ya, bahan aluminium dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik ya. Nah, warna silver seperti ini, namun tidak ada karet di bagian permukaannya. Nah, jadi langsung tekstur gerigi ya, anti selip. Nah, di bagian knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya ya. Dibalut dengan cover muffler bahan plastik, tekstur karbon di bagian depan, belakangnya polos. Di bagian ujung knalpotnya terdapat end cap ya, warna abu-abu glossy. Nah, seperti ini. Kemudian ada beberapa lubang-lubang di bagian atas dan bagian bawahnya. Desain knalpotnya naik ke atas ya, jadi tampilannya terlihat sporty. Kemudian lanjut di bagian jok dan bodi belakangnya. Jadi untuk joknya, jok depan di sini cukup lumayan luas, jadi di bagian depannya mengecil supaya kaki kalian nyaman ketika riding menggunakan motor ini. Jadi tangkinya ramping di bagian belakang. Di bagian jok belakangnya di sini tidak terlalu panjang namun cukup lebar, disediakan tali juga. Ini bisa kalian gunakan untuk menggeser-geser motor kalian ketika berada di parkiran karena memang tidak ada behel belakang. Nah, untuk warna di bagian tengah sini putih ya, glossy. Ada colokan anak kunci untuk membuka jok belakangnya. Jadi andaikan kalian mau ganti single seat bisa ya. Nah, untuk bodi belakang full merah glossy, ada beberapa motif lubang di bagian samping dan stripping garis abu-abu hitam dan putih ya. Di bagian ujung bodinya desainnya runcing atau lancip, ada stripping tulisan Honda warna putih. Nah, untuk stop lampnya LED ya, dengan desain yang terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi ada dua lampu di sini. Ketika standby yang menyala bagian atas, namun ketika direm nanti dua-duanya akan menyala. Jadi desainnya mirip dengan kakaknya CBR 250RR. Nah, di bagian bawah dipadukan dengan plastik kasar, fendernya model gantung ya. Nah, penghubungnya juga dibalut dengan cover plastik, jadi full plastik di sini. Sennya desainnya nongol keluar sudah LED, ada lampu penerangan plat nomor juga, desainnya juga nongol dan ada mata kucing. Jadi di bagian pencahayaan hingga ke lampu penerangan plat nomor ini sudah LED semua, sama sekali tidak ada bohlam ya, full LED. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Swing armnya di sini masih menggunakan model kotak, jadi belum banana ya. Jadi tampilannya seperti motor bebek bisa dibilang karena desainnya kotak seperti ini. Kemudian di suspensi belakangnya di sini menggunakan monoshock ya, model Prolink namun tidak ada adjuster. Jadi adjusternya sekarang sudah dibuang ya. Dulu ada di generasi yang sebelumnya, tapi generasi terbarunya justru malah ditiadakan untuk fitur adjusternya. Kemudian di area tengah juga ada hager dengan ukuran yang cukup panjang di sini untuk melindungi suspensi belakangnya tentunya. Pengereman belakang, disc brake untuk discnya tipe wave, kalipernya menggunakan Nissin hanya satu piston saja. Nah, ini dia. Velgnya sekali lagi hitam dengan beberapa stripping ya, garis putih merah. Ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17 IRC Roadwinner, sudah tubeless ya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kirinya. Untuk penampakan dari sisi sebelah kiri seperti ini. Nah, di sini untuk tuas perpindahan gearnya model congkel, desainnya bulat dibalut dengan karet. Kemudian untuk bagian depan di sini terdapat cover gear depan menggunakan bahan plastik kasar ya. Untuk sisi sebelah kiri di sini juga terdapat cover rantai menjadi satu dengan hagernya. Untuk gear belakangnya menggunakan mata 45. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Dari bagian
kokpitnya Honda CBR 150R versi 2024 warna racing red ya. Ini salah satu warna favorit dan warna spesial juga dari Honda CBR 150R. Untuk penampakan full dari bagian belakangnya, sisi sebelah kanan kurang lebih seperti ini. Kita akan lihat full dari sisi sebelah kanan sampingnya. Nah, ini dia. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan pendapatnya di kolom komentar.